Shalom jemaat Tuhan, Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Mari kita akan nyanyikan lagu ini dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, yang megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Amin. Tuhan Yesus adalah Raja yang termulia. Amin saudara. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita semua. Di setiap musim kehidupan kita, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekarang mari kita saatnya menyembah Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita lepaskan semua beban permasalahan hidup kita. Mari kita fokus untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhanlah jawaban dari setiap permasalahan kita. Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Karena itu janganlah kita khawatir. Karena Tuhan itu baik. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh Yesus,
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. We need You Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Di setiap waktu Kau yang ku perlukan Tuhan. Engkau baik, sungguh amat baik bagiku, Yesus Tuhan. We worship You, we worship You. Tiada yang lain yang pantas kami andalkan, hanya Kau yang ku percaya, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Yes Lord, Engkau baik Tuhan. Kau sungguh teramat baik Tuhan. Benar Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh merasakan hadirat-Mu di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sentuhlah setiap hati kami Tuhan, dan persiapkan hati kami, karena kami sebentar akan mau mendengarkan firman-Mu. Buka setiap telinga kami, pikiran kami, agar firman yang Kau tabur itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk memiliki hati seorang anak kecil yang bisa diajar dan yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, beracaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan setiap dari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online live streaming. Hari ini adalah minggu ketiga di bulan April. Saya percaya hanya oleh karena anugerah Tuhan kita boleh kembali memiliki kesempatan untuk menikmati puji-pujian yang dibawakan oleh tim Praise and Worship, dan juga nanti firman Tuhan yang akan saya bawakan. Dan pada minggu ketiga ini saya akan membawa tema kita, yaitu penderitaan suatu keniscayaan bagi pengikut Yesus Kristus. Dan tema ini merupakan bagian daripada tema bulanan kita, yaitu bulan April ini, di mana tema bulan April adalah siap menderita bagi Kristus. Baik saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu, karena oleh anugerah Tuhan kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kami telah menikmati puji-pujian yang dibawakan oleh tim Praise Worship dari GPC Raden Saleh. Terima kasih buat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Kami sungguh butuh firman Tuhan yang menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Baik saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tema pada minggu ketiga ini adalah penderitaan suatu keniscayaan bagi pengikut Yesus Kristus, yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 8. 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita atau gadget kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Demikian pembacaan nats firman Tuhan pagi hari ini saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu hal yang keliru atau gagal paham jika memiliki pandangan ya bahwa kehidupan ini akan kita jalani dengan mulus, tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa masalah, tanpa penderitaan, ya. Jika kita mengikut Yesus Kristus, salah, saudaraku. Ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal seperti itu. Yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya, di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman.
Dan itu pun jika kita memang memberitakan Injil Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Jadi saudaraku, jangan salah mengerti, jangan gagal paham, ya, bahwa kalau kita sudah mengikut Tuhan, maka semuanya berjalan dengan mulus, ya. Tidak ada tantangan, tidak ada penderitaan. Salah, saudaraku. Sebab sejak dari awal pun, waktu Yesus dalam pelayanannya, ya, waktu dia memberitahukan untuk pertama kali penderitaan yang akan dialami Yesus, ya, yang tertulis di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Nanti kalau saudara baca di situ, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang harus menyangkal dirinya, ya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu dikatakan Yesus. Dan di dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan juga yang berhubungan dengan itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, dia tidak layak untuk menjadi muridku, dikatakan Yesus, saudara. Jadi saudaraku, penderitaan suatu keniscayaan. Apa arti keniscayaan? Sesuatu yang tidak terelakkan, yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita, saudara. Memang tema ini tidak mengenakan. Saya yakin, saudara, ya. Wah, mungkin engkau berkata, wah, nggak enak juga, ya, menjadi seorang Kristen. Dan ayat lagi yang mengatakan bahwa penderitaan itu tertulis di dalam Filipi 1 ayat 29. Coba kita baca, saudaraku, ya, bagaimana Paulus mengutip, ya, penderitaan itu yang harus dialami oleh umat Tuhan. Ya, dikatakan dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi untuk menderita bersama dengan Dia. Itu, saudaraku. Nah, di dalam bahasa Inggris, ya, di dalam New International Version, saya mengutip kata-kata itu begini, saudaraku. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Ada kata-kata granted, saudara. Apa arti granted itu? Itu sudah pasti diberi. Kira-kira begitu, saudara. Jadi, penderitaan merupakan sesuatu yang tidak terelakkan, yang harus saudara dan saya jalani sebagai pengikut Kristus, saudara. Ya, mungkin kau berkata, wah, susah kalau begitu menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus. Kalau toh mengalami penderitaan, mending pindah agama deh. Ya, kan aku bisa lebih berbuat banyak, seperti kata seseorang, kan begitu, ya. Berbuat banyak apaan maksudnya? Ya, yang dia sudah murtad, ya. Dia berkata supaya aku lebih bisa berbuat banyak, ya, mungkin untuk banyak istri kali, saudaraku, ya. Saya waktu membaca itu, aneh gitu, ya. Emang di dalam Kristen kita nggak bisa berbuat banyak? Oh, berbuat banyak. Paulus berbuat banyak sekali, saudara, dalam kehidupannya. Atau mungkin kau berkata, ya, mendingan kau saya ikut Tuhan dah, jadi ateis aja. Toh ikut Tuhan gak ada perubahan, begini-begini aja hidupku. Ya, toh apa yang kulakukan itu hasil daripada tenagaku, kekuatanku. Mungkin kau berkata demikian, saudara. Tetapi pagi hari ini saya berkata kepada saudara, ya, bahwa kalau saudara dan saya menderita karena Injil Tuhan, itu bukan berarti saudara tidak menikmati kehidupan. Memang saya melihat dalam hidup ini, ya, ketidakmengertian seseorang dalam sesuatu hal, ya, itu biasanya membuat orang tersebut cepat berubah atau kurang antusias untuk melakukan sesuatu itu, saudara. Sebaliknya, jika seseorang mengerti akan sesuatu, maka ia akan antusias, akan bersemangat melakukan itu. Itu, saudara. Dan itulah yang dialami Rasul Paulus di dalam tulisannya, saudara, yang kita baca bersama-sama.
bahwa dia sangat mengerti akan penderitaan dalam Kristus. Itu sebabnya ia menghimbau Timotius sebagai anak rohaninya di dalam 2 Timotius 1 ayat 8 dan 2 Timotius 1 ayat 8 dan 2 Timotius 2 ayat 3, nanti saudara baca aja. Paulus menghimbau agar Timotius untuk tidak malu memberitakan firman Tuhan, dikatakan, dan tidak malu posisi Paulus di penjara sebagai seorang hukuman hanya gara-gara berita Injil, dikatakan. Dan di dalam 2 Timotius 2 ayat 3, Paulus berkata kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena Paulus cukup mengerti arti sebuah penderitaan. Kita akan kupas nanti ya. Apa maknanya? Mengapa saudara dan saya harus mengalami penderitaan itu, saudara? Billy Graham berkata di dalam pelayanannya, Billy Graham berkata, to receive Jesus costs nothing. To follow Jesus costs something. To serve Jesus costs everything. Apa artinya, saudara? Memang ketika kita menerima Yesus, kita tidak perlu berkorban macam-macam, saudara. Kita hanya diminta hati kita terbuka kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mulai masuk untuk menjadi pengikut Kristus, untuk melayani Yesus, penderitaan merupakan suatu keniscayaan yang harus saudara dan saya alami, saudara. Dan itu yang terjadi, saudara-saudaraku. Waktu Yesus melayani selama hidupnya di dalam Yohanes 6 ayat 66, banyak murid-murid mengundurkan diri, dikatakan, saudara. Saudara bisa buka nanti Yohanes 6 ayat 66 ya. Karena pada waktu Yesus memberikan suatu firman yang sangat keras dan dalam, saudara. Yesus berkata, jika kamu tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, maka engkau tidak layak masuk kerajaan surga. Dan barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dikatakan, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman, kata Yesus. Berbicara mengenai darah, saudaraku, sungguh tabu bagi orang Yahudi, saudara. Ya, mereka merasa, wah ini keras sekali. Firman Tuhan sangat keras. Apa artinya makan daging Yesus? Apa artinya minum darah Yesus? Artinya engkau dan saya masuk di dalam persekutuan, di dalam kesatuan holistik daripada Yesus Kristus. Di situ engkau harus mengalami penderitaan, saudara, oleh karena Injil Yesus. Itu, saudara. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, mengapa harus mengalami penderitaan? Ini yang harus kita renungkan, saudaraku. Ya, yang saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, mengapa kita harus mengalami penderitaan sebagai pengikut Yesus Kristus adalah 1, agar saudara dan saya menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Yesus Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Nah, dengan demikian, maka karakter daripada Yesus lebih nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu, saudara. Dan itu bisa kita bacakan, saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-9, dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati, saudara. Itu dia. Dan di dalam 1 Korintus 4 ayat 10 dikatakan juga demikian, saudaraku. 1 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dan di dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus berkata pada jemaat Galatia,
hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesuslah yang hidup di dalam aku, dikatakan. Mari coba kita buka, saudaraku. Galati 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, jelaslah di sini bahwa ketika kita mulai mengikuti Yesus, kita tidak memiliki lagi hak sepenuhnya hidup kita ini. Karena hidup kita ini adalah sudah milik Kristus. Amin, saudaraku. Jadi saudara, jangan lagi berbuat seenak mau aja, ya. Karena engkau bukan milikmu sendiri. Ya. Sama dengan ketika kita sudah menikah, saudaraku, ya, dengan pasangan kita. Kita nggak boleh lagi ego sendiri, saudaraku. Kita harus berempati. Kita harus membagi ego kita dengan pasangan kita. Itu baru pasangan suami istri yang dikehendaki Tuhan. Dan memang itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam jemaat Efesus, ya. Kalau orang-orang nikah kan sering sekali dikutip itu, ya, bahwa kita harus mengasihi istri kita juga harus tunduk kepada suami. Dan di situ dikatakan Paulus itu menggambarkan hubungan gereja Tuhan dengan Allah. Ya, itu sebabnya kita memiliki pasangan satu, hanya satu. Ya, bukan seperti di tempat lain, saudaraku, bisa punya banyak istri, saudara. Oh, betapa dalamnya firman Tuhan. Sebetulnya kehidupan keluarga yang kita jalankan itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau menduakan dia. Ya, itulah gambaran pernikahan seorang Kristen. Makanya di dalam agama yang kita anut, saudaraku, kita hanya memiliki seorang istri dan seorang istri memiliki seorang suami. Itu dia. Nah, sekarang mari kita lihat, saudaraku. Paulus di dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak penderitaan, baik dari luar dirinya maupun dari dalam, saudara. Saya mengelompokkan penderitaan yang Paulus alami, ya, ada dua kelompok, ya, artinya yang dari luar dan dari dalam. Yang dari luar adalah kelompok non-Yahudi. Kelompok non-Yahudi, yaitu ada yang bernama pernah, ya, Demetrius, ya. Itu terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 23 sampai 31, saudara, ya. Bagaimana akibat pelayanan Paulus di Efesus, ya, Paulus berkata bahwa semua yang kalian buat, hasil tangan kalian untuk kalian persembahkan kepada kuil-kuil, itu bukan dewa, dikatakan Paulus, saudara. Nah, akibat pemberitaan Injil Paulus tersebut, Demetrius, pengusaha yang membuat karya untuk bahan-bahan di kuil-kuil, kan gitu, yang terbuat dari perak, itu mengalami pendapatan yang merosot tajam, saudara. Nah, akhirnya dia menghimpun orang-orang di Efesus. Dia memprovokasi, ya, bahwa hanya gara-gara Paulus lah, nih income kita sebagai pengusaha pembuat alat-alat di kuil-kuil merosot tajam, dikatakan. Dan bukan hanya itu, Demetrius memprovokasi orang, berkata bahwa kelak nanti dewi yang kita sembah itu, ya, itu akan menurunkan wibawanya di kemudian hari. Ya, namanya provokasi kan begitu, saudaraku, ya. Dia buat orang supaya percaya, saudaraku. Dan memang orang terprovokasi karena memang pada saat itu di Efesus orang masih banyak menyembah berhala, saudaraku, ya. Menyembah dewi-dewi yang mereka agungkan, saudaraku. Nah, itu, saudaraku, dan bahkan Paulus mau dibunuh, saudaraku, ya. Itu nanti bisa saudara buka di dalam Kisah Rasul 19 ayat 23 sampai 31. Demikian juga Paulus menghadapi ancaman dari kelompok Yahudi yang mau membunuh dia, saudaraku. Itu bisa terdapat nanti tertulis di dalam Kisah Rasul 20 ayat 3 dan Kisah Rasul 23 ayat 12. Saudara boleh baca nanti, saudaraku. Nyawa Paulus terancam
Oleh karena Paulus yang tadinya orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, berubah dan memberitakan Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi sangat membenci Paulus, saudara, sehingga mereka bersepakat untuk mau membunuh Paulus, saudara. Itu. Demikian juga di dalam pelayanan Paulus mengalami faktor alam, mengalami banjir, karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, kurang tidur, lapar, haus, kedinginan, sampai akhirnya dia jadi berpuasa, saudara, dengan situasi yang dia alami. Pernah tanpa pakaian, saudara, artinya, maaf, zaman dulu tanpa pakaian artinya dari pinggang ke atas, ya, itu pengertian zaman dahulu, ya, tidak berpakaian. Itu yang dialami Paulus, saudara, luar biasa. Dan dia pernah dipenjara, pernah dilempar batu, saudara. Itu dari luar. Nah, dari dalam dia mengalami apa yang namanya tantangan, dan itu jauh lebih menyakitkan, saudaraku, yaitu kelompok saudara palsu atau Yahudi yang sudah Kristen, saudara. Wah, ini sakit sekali, saudaraku, ya. Sehingga jemaat Kristus juga mulai tidak mempercayai Paulus, saudara. Kalau yang tadi tekanan atau penderitaan yang dari luar itu masih enak, masih bisa kelihatan. Tetapi yang ini, saudaraku, penderitaan yang dia alami bagaikan musuh dalam selimut, itu dari pelayan-pelayan Tuhan juga, saudaraku. Wah, itu sangat menyakitkan, saudara. Paulus mengalami apa yang disebut karakter assassination, pembunuhan karakter, saudara. Itu yang Paulus alami. Saya mengelompokkannya, saudaraku. Nanti saudara baca itu di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33, bagaimana di situ penderitaan Paulus, ya, saudaraku, ya. Dan ada 7 yang saya tangkap, saudaraku. Bagaimana orang-orang Yahudi Kristen yang memfitnah Paulus, saudaraku, ya. Pertama, mereka berkata Paulus itu hanya berani lewat kata-kata, lewat surat-surat, tetapi dia tidak berani ketika berhadapan muka dengan muka, dikatakan. Itulah fitnaan yang Paulus alami dari pihak Yahudi yang sudah jadi Kristen, saudaraku. Maka Rasul Paulus berkata, mereka adalah rasul-rasul palsu, dikatakan, ya. Nah, yang kedua lagi, saudara, mereka memfitnah Paulus. Mereka berkata kerasulan Paulus diragukan. Kenapa? Karena dia tidak membawa surat kerasulan dari Yerusalem. Memang kalau kita lihat, saudaraku, Paulus ini adalah seorang yang spesial, ya. Tanpa daripada murid-murid, ya, yang pada waktu itu pemimpin daripada umat Tuhan, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, saudara Yesus, saudaraku, ya. Itulah soko guru pada waktu itu. Memang setiap anak Tuhan yang sudah menerima Yesus untuk menginjili, mereka mendapatkan surat resmi. Tetapi Paulus tidak, saudara. Kenapa? Karena memang Paulus dipilih sendiri oleh Tuhan. Memang dia memiliki spesial. Dan Petrus, atau yang disebut namanya Kefas, dan Yohanes, dan juga Yakobus mengakui kerasulan daripada Rasul Paulus. Bahkan Petrus di dalam suratnya dikatakan dalam Petrus, memang tulisan-tulisan Paulus kadang tidak dapat dimengerti, ditafsir oleh sendiri. Itu dikatakan, saudara. Itulah yang diprovokasi oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak senang dengan Paulus, saudara. Yang ketiga, mereka berkata Paulus kurang berbobot dalam berkata-kata. Memang kalau saudara baca nanti, saudaraku, ya, di dalam pembelaan Paulus di pasal 10 ayat 12, Paulus mengakui memang dia kurang fasih di dalam berkata-kata, ya. Itu sebabnya kalau saya hubungkan di dalam Kisah Para Rasul, pada waktu Paulus pernah berkhotbah, ada seorang yang bernamanya Eutikus jatuh, ya, dari atas waktu mendengar Paulus khotbah. Mungkin karena cara penyampaian Paulus kurang, ya, fasih lidah, jadi dia ngantuk, jatuh, saudara, dan mati. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan lewat Paulus. Paulus menumpangkan tangan, orang itu hidup kembali, saudara. Ya, jadi kelemahan Paulus mereka provokasi, saudaraku, ya.
Dikatakan kurang berbobot dalam berkata-kata. Yang keempat, pendapatnya mengenai hukum Taurat tidak tepat. Oleh karena memang Paulus berbeda pandangannya dengan anak-anak Tuhan pada saat itu, saudara. Salah satu adalah sunat, ya. Nah, sementara yang Yahudi yang sudah Kristen masih tetap mempertahankan sunat, saudara. Tetapi Paulus mengatakan tidak, ya. Sehingga mereka mau menggunakan itu untuk mengatakan bahwa pendapat Paulus mengenai hukum Taurat kurang tepat. Yang kelima, tuduhan yang mereka sampaikan kepada Paulus adalah Paulus menyalahgunakan uang pemberian jemaat Kristus untuk sumbangan ke Yerusalem. Yang keenam, rasul yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang ketujuh, dituduh melakukan pelayanan yang telah dilakukan pelayan lain. Artinya, Paulus hanya mendompleng ketika orang sudah melayani di suatu daerah. Nah, Paulus melanjutkannya. Nah, kalau saudara baca nanti di dalam pasal 10 ayat 2, pasal 10 sampai pasal 12, di situ Paulus membela diri, saudaraku. Maka kata-kata diam itu emas tidak berlaku, saudaraku. Ya, makanya kita hati-hati. Diam itu emas dalam konteks apa? Ya, itu bisa kita gunakan. Nah, ketika memang kita lagi bertengkar dengan pasangan kita, ya lebih bagus diam. Di situ tepat mengatakan diam itu emas. Tetapi ketika saudara difitnah, saudara dipojokkan bukan karena kesalahan saudara, tapi hanya karena benci, maka saudara perlu membuat pembelaan diri. Supaya apa? Supaya orang tahu juga bahwa kita bersih di hadapan Tuhan. Paulus dapat melewati semua penderitaan di atas karena dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya, saudara. Nah, kalau saudara baca nanti, ya, di dalam 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 23a dikatakan, Paulus hampir-hampir seperti orang gila, dikatakan. Karena apa? Karena dia sangat gemas dengan jemaat Korintus yang mereka percaya dengan fitnaan yang dilontarkan oleh lawan-lawan sepelayanan Paulus. Ya, tetapi semua itu Paulus bisa lewati. Semua itu Paulus boleh jalani ketika dia berkata, supaya itu membuat aku menaruh percaya kepada Yesus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika engkau mengalami hal-hal yang begitu menyakitkan, ya, seperti ada lagu, sakitnya di sini, kan begitu ya, saudara hanya bisa mengandalkan Tuhan. Memang kalau dengan kekuatan kita, bisa kita gila, saudara, bisa kita undur dari Tuhan. Tetapi saya sampaikan kepada saudara pagi hari ini, bahwa ketika saudara datang kepada Tuhan, ya, ketika Yesus berkata juga dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Maka saya percaya, saudaraku, saudara dan saya bisa melewati hal-hal yang begitu menyakitkan hati oleh karena orang-orang yang tidak suka dengan saudara. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, mengapa pengikut Kristus harus mengalami penderitaan? Sebab tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu, saudaraku, ya. Tanpa penderitaan, saudara dan saya tidak akan mengalami kemuliaan yang telah disediakan bagi orang-orang yang mengalami penderitaan dalam hidupnya oleh karena Injil Kristus. Dan di dalam Roma 8 ayat 17 juga dikatakan, mari kita baca Roma 8 ayat 17 dikatakan, ya, demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 17 dikatakan begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, saudaraku.
Satu ayat lagi saudaraku dalam Filipi 3, ya. Dalam Filipi 3 ayat 10, ya. Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Perhatikan, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya dikatakan aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya saudara, tanpa penderitaan tidak akan kita peroleh kemuliaan. Kebahagiaan hanya bisa kita dapatkan oleh karena kita pernah mengalami kesusahan. Amin, saudaraku. Kita tidak akan dapat bahagia kalau kita tidak pernah mengalami hal-hal yang susah. Amin. Itu saudaraku. Dan Yesus berkata dalam pelayanannya, dalam Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, jika biji gandum itu tidak mati dan masuk ke dalam tanah, maka biji itu tetap satu. Tetapi jika biji itu mati, masuk ke dalam tanah, maka dia akan menghasilkan buah, menghasilkan pohon berbuah banyak, saudaraku. Apa artinya? Artinya memang kita harus mengalami itu kalau kita ingin terjadi kebangunan rohani, saudara. Ya, engkau pelajar, engkau mahasiswa, engkau supaya bisa berhasil, engkau harus kerja keras di dalam pembelajaran. Ya, tidak ada yang instan di dalam kekristenan. No, kita harus berproses, saudara. Itu yang Tuhan ajarkan. Maka ketika saudara sungguh-sungguh belajar dengan baik, bekerja keras, minta hikmat Tuhan, saya percaya engkau akan diberkati Tuhan. Pelajaranmu akan diberkati Tuhan, kuliahmu akan diberkati Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau engkau santai-santai, maka engkau akan mendapatkan akibatnya juga, saudara. Itu, saudaraku. Ya. Seorang hamba Tuhan juga harus banyak menggali firman Tuhan dengan benar. Ya. Dan itu hanya diperoleh dari kerja keras dengan membaca buku-buku rohani, ya. Menggali firman Tuhan, ya. Mengikuti seminar kerohanian, ya, lewat internet, ya. Membaca artikel-artikel hamba Tuhan yang lain. Di internet semuanya ada, saudaraku, ya. Kita bisa belajar dari orang-orang yang diurapi Tuhan, ya. Jangan menjadi sombong, saudaraku, ya. Kita perlu belajar banyak, saudara. Saya percaya Tuhan melihat kesungguhan saudara saya, maka Tuhan akan pakai saudara kalau memang saudara juga merindu akan hal itu. Seperti saya katakan, bahwa orang akan mengerjakan dengan antusias karena dia mengerti apa yang dikerjakannya, saudara. Yang ketiga, mengapa pengikut Kristus atau saudara dan saya harus mengalami penderitaan adalah agar saudara dan saya mampu menghibur orang yang mengalami penderitaan. Mari kita baca 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 4b dikatakan. Ya, 2 Korintus 1 ayat 4b. Nah, dari 4 aja ya. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya mengalami penderitaan, di balik itu semuanya, agar kita juga bisa dan mampu menghibur orang yang mengalami penderitaan. Itu sebabnya saudaraku, kalau ada di dalam suatu event, suatu acara penghiburan, ya, maaf kata misalnya suaminya meninggal atau istrinya meninggal, mari persilakan orang untuk memberikan penghiburan yang pernah mengalami hal demikian. Itu jauh lebih afdol, saudaraku. Saya bukan tidak meremehkan yang lain, ya. No, bukan. Artinya dia jauh lebih tepat untuk memberikan penghiburan, saudaraku, ya. Jadi ada di dalam acara penghiburan, lihatlah teman-teman saudara yang telah mengalami, berikan dia untuk memberikan kata-kata penghiburan. Kenapa? Karena dia jauh lebih tepat untuk menyampaikannya. Amin, saudaraku. Dan itu sudah Tuhan berikan contoh kepada saudara dan saya di dalam Ibrani. Yesus sendiri telah mengalami pencobaan, penderitaan dikatakan, ya, untuk menjadi teladan bagi saudara dan saya. Mari kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang kedua,
ayat 18, Ibrani 2 ayat 18 dikatakan begini, sebab oleh karena ia, maksudnya Yesus sendiri, telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai, saudaraku. Yesus bisa menolong saudara dan saya karena dia telah mengalami lebih dahulu. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat 15 juga dikatakan, saudaraku, ya. Apa dikatakan? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam yang besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, saudaraku. Yesus telah memberikan teladan itu kepada saudara dan saya. Jadi penderitaan yang kita alami, poin yang ketiga adalah agar saudara dan saya mampu menghibur orang yang mengalami penderitaan. Sekarang menjadi renungan saudara, refleksi dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah dengan adanya penderitaan yang harus kita alami karena mengikuti Yesus Kristus membuat kita mundur, ya, atau takut dalam hidup ini? Mari kita merenungkan diri, saudara. Mungkin saudara saat ini dalam keadaan galau, ya, atau di persimpangan jalan, atau rumah tanggamu dalam masalah. Saya mau sampaikan dari mimbar ini, saudara. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang di bawah kakinya. Ya, sebagaimana Yesus berkata yang saya bacakan tadi, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya, coba kita baca yuk ya ayat 29-nya lagi, saudaraku, ya. Ayat 29-nya dikatakan begini, pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi saudaraku, beban saudara yang berat itu ketika saudara bawa di bawah kaki Yesus, ketika saudara merendahkan diri, maka saya sampaikan dan saya pastikan beban saudara akan menjadi ringan. Amin, saudaraku. Sampaikan ucapan syukur saudara kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, Tuhan, aku datang kepadamu. Ya, sampaikan, saudara. Karena saudara adalah anak daripada Tuhan kita. Saudara saya, kita adalah anak-anaknya yang wajar untuk menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Dan percaya, saudaraku, Roh Kudus jaminan bagi saudara dan saya untuk melewati, melalui penderitaan yang kita alami. 2 Korintus 1 ayat 22, 2 Korintus 1, coba kita lihat, saudaraku. Ayat 22 dikatakan apa? Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan di dalam kehidupan saudara dan saya untuk melewati penderitaan. Satu lagi, 2 Korintus 5 ayat 5 dikatakan begini, saudara. 2 Korintus 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita, saudara. Jadi Roh Kudus itulah jaminan bagi saudara dan saya. Waktu Yesus sebelum mengalami penderitaan dan sebelum naik ke surga, ya saudara, dia berkata bahwa apabila Roh itu datang, dia akan mengajarkan kepadamu semua apa yang didengar dari aku, dikatakan. Ya, coba kita buka satu ayat Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, saudaraku, itu adalah janji Yesus. Ya, dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan begini, saudaraku, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan satu lagi, Yohanes 16 ayat 3 dikatakan, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudaraku yang saya kasihi, bahwa Roh Kudus
merupakan jaminan bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk melalui penderitaan yang saudara alami. Jadi jelas saudaraku bahwa penderitaan, walaupun itu merupakan suatu keniscayaan, kita bersyukur. Sebab apa? Sebab dengan itu karakter Kristus lebih nyata di dalam hidup saudara dan saya. Lewat penderitaan yang kita alami, saudaraku ya, akan ada kebangunan rohani, akan ada kemuliaan yang kita dapati. Dan lewat penderitaan yang kita alami, saudaraku, saudara dan saya mampu menghibur saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih. Oleh karena pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa penderitaan, suatu keniscayaan, sesuatu yang tidak terelakkan, sesuatu yang harus kami jalani dalam hidup ini. Karena kami tahu dan kami mengerti, lewat penderitaan itu kami semakin menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan lewat demikian karakter Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Bukan lagi diri kami yang kami tonjolkan, tetapi pribadi Tuhan, karakter Tuhan yang muncul dalam hidup kami. Dan lewat penderitaan itu juga Tuhan menyediakan kemuliaan yang tiada banding dengan penderitaan yang kami alami. Itu adalah syarat untuk kami mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami, ya Tuhan. Dan lewat penderitaan juga kami dimampukan untuk menghibur saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini buat firman-Mu. Biar kiranya Tuhan bekerja lebih dalam buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Segala puji syukur bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri dan kita angkat tangan kita. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa kita, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Katakan bersama-sama, amin.